Dalam satu riwayat Rasul itu pernah datang ke peramal, bisa membunuh, kadang tidak, itu nggak bisa dihukum bunuh, Mas. Jadi ingat jangan lagi viral kadang-kadang ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, para pemirsa Arah 9 Channel. Kembali kami akan mengulas tentang kahin sebagaimana sebelumnya telah kita bahas, dan tetap bersama dengan Ustadz Samad Mukhlisun Syauqi Al-Hajj. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Mas Ali. Ya, pada edisi yang lalu kita telah mengurai tentang kata dukun yang dalam fatwa MUI dan juga oleh sebagian orang disamakan dengan kahin. Ternyata kan dari bahasan kita kemarin memungkinkan cocok atau sepadan apabila dukun ramal diartikan kahin, karena kahin itu sendiri cenderung kepada ramalan atau orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang tak terlihat secara indera, kan begitu ya. Nah, mungkin Ustadz ada tambahan lagi terkait dengan hal tersebut dari kitab yang berbeda mungkin ya. Oh iya, ini Mas, saya buka kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir. Ya, ini syarah Al-Jami' As-Shaghir. Woi, kitabnya banyak itu. Ya, itu Al-Alama Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi. Iya. Jadi di sini lebih mungkin lebih simpel. Jadi man ata arafan au kahinan. Iya. Jadi arafan dan kahinan itu sama, Mas. Istilahnya sama. Wa huwa may yukhbiru amma yahdutsu au an syai'in ghaibin. Au an tali ahadin bisa'din au naqsin au daulatin au mihnatin au minhatin. Itu. Jadi arafah itu dan kuhanah itu adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang gaib atau meramalkan seseorang, menebak seseorang tentang dia bahagia atau dia sial. Oh, ini sial gitu. Auminatin mendapatkan ini, mendapatkan bencana atau nanti selamat atau nanti hal-hal yang lain lah. Nah, terkait dengan hal ini mungkin perlu saya ulangi lagi. Ini berkaitan dengan hadis yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa perdukunan. Salah satu hadis yang dikutip adalah man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nah, ini penting. Kalau umpamanya, saya ulangi lagi, apabila kata kahin diartikan kata dukun sebagaimana yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagaimana kalau kita datang ke dukun patah tulang, terus dukun patah tulang bilang begini, terus kita percaya, lantas apakah fakut kafaroh? Lah, ini kan jadi masalah. Maka seperti yang kita bahas kemarin, ini perlu ditinjau ulang. Nah, terkait dengan hadis ini, Ustadz, kita sekarang pinggirkan kata dukun, sekarang kita sebut aja kahin. Artinya peramal atau ramalan. Bagaimana menyikapi bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan pemaknaan atau pemaksudan dari hadis tersebut, Ustaz? Oh iya. Yang pertama berarti secara singkat, hadis ini menunjukkan bahwa al-kahin wal arrafah atau arrafah itu adalah seseorang yang jelas dia merasa memiliki sesuatu, menceritakan sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi, atau mengetahui tentang sesuatu yang gaib, baik itu mengetahui diri seorang ini adalah sial, ini bahagia, ini nanti aku mendapatkan fitnah, aku mendapat cobaan dan lain-lain gitu, Mas. Itu berarti kan seperti itu. Ini secara syarah kitab. Ya. Jadi ini tidak masuk kategori dukun bayi, dukun patah tulang, dukun pijat atau dukun herbal. Dukun herbal nggak masuk. Maka ketika Rasul menyamakan fasaddaqahu, barang siapa yang datang ke arafah dan kuhanah, saya tidak memaknai dukun. Karena terlalu tabrakan menurut saya. Riskan. Karena nanti datang dukun bayi juga sama berarti kan gitu. Fasaddaqahu, kemudian seseorang tadi membenarkan apa perkataan kahin atau arafah tadi, bima yaqulu, dengan sesuatu yang diucapkan, faqad kafara. Itu, maka teman-teman kafir orang yang datang tadi, bima anzalallahu ala Muhammadin, tentang sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kan jelas di situ bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Rasulnya atau orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa mengetahui yang gaib. Kan gitu, Mas.
Maka kalau ayat itu sudah menunjukkan bahwasanya ini yang mengetahui adalah utusan Allah dan seseorang yang kehendaki oleh Allah. Itu. Sekarang gini. Tentang qaulihi fasaddaqahu gitu. Yang dimaksud dengan membenarkan itu seperti apa, Mas? Ya, itu kan gitu. Di situ. Ya, jadi jangan sampai datang kemudian begitu tanya kemudian dia mantuk-mantuk ya. Kemudian kafir. Gitu kan. 40 hari sholatnya nggak diterima. Ya, kan gini. Jadi kalimat fasaddaqahu annal ghardha in sa'alahu mu'taqidan sidqahu. Jadi seseorang yang datang ke kahin atau Arafah, kemudian dia ketika bertanya itu dia mu'taqidan sidqahu, dia meyakini membenarkan perkataan si kahin atau Arafah tadi. Gitu. Maka ini tidak ada tambah-tambahan, Mas ya. Kalau ada tambahan gini sekarang, Mas, kalau saya datang, kemudian saya ketika datang kemudian saya itu ngetawain dia. Maka di sini sebutkan, falau fa'alahu istizaan mu'taqidan kidbahu. Kalau orang datang ke Arafah atau Kuhana, kemudian dia bertanya, setelah bertanya, ketika Arafah atau Kuhana tadi itu menjawab, kemudian orang tadi yang bertanya tadi istizaan mengetawakan mu'taqidan kitbahu dan meyakini kesalahan kebohongannya Arafah tadi, fala yalhaquhu alwangid, maka itu tidak masuk ke dalam ancaman tadi. Ancaman apa? Yaitu fakot kafaro tadi, Mas. Jadi intinya ya datang itu macam-macam. Lah sekarang di dalam satu riwayat Rasul itu pernah datang ke ke peramal, tapi hanya untuk mengetahui dia, maksudnya datang itu istilahnya ya untuk apa ya? Untuk menyelidiki lah gitu, Mas. Atau untuk mengetahui lebih detail tentang siapa dia. Atau gitu mungkin kayak semacam sekarang itu melakukan riset gitu ya. Karena kan gini, Mas, kalau misalkan ngiblatnya ke perbuatan sihir, akhirnya kan itu sihir itu kan ada yang dibunuh. Kalau dia melakukan sihir tadi, memang dia mengatakan bahwasanya sihir saya pasti bisa membunuh seseorang. Itu dihukum pancung. Tapi kalau seseorang itu ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya sihir saya terkadang bisa membunuh, kadang tidak, itu nggak bisa dihukum bunuh, Mas. Jadi ingat jangan lagi viral kadang-kadang ente. Jadi intinya ketika memastikan sesuatu atas dirinya itu ada konsekuensi hukum ya. Tapi kalau tidak ya tidak. Ini kembali lagi kepada hadis tadi, man atakahinan, artinya kata fasaddaqahu itu apabila seseorang yang datang kepada kahin atau araf itu benar-benar meyakini secara mutlak, maka faqad kafara, artinya benar-benar dia dihukumi kafir. Ada keterangan lagi, Mas. Jadi kan ada dua hadis tadi ya. Jadi ada yaman ata'araf wa kahinan fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, dan lain-lain, dan hadis-hadis sebelumnya man ata'araf wa sa'alu an syai'in lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailatan. Ini sebetulnya dua hadis ini tidak bertentangan. Yang satu mengatakan hadis bahwa dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang satu mengatakan kufur. Kan gitu, Mas ya. Jadi kedua hadis sebetulnya ini la ta'arada baina dzal khabari. Jadi dua hadis ini sebenarnya nggak bertentangan. Li'anal murada inna musaddiqal kahin ini taqata anahu ya'lamul ghaiba kufrun. Jadi orang yang datang ke kahin kemudian dia meyakini bahwa si kahin tadi mengetahui hal yang gaib, maka kufur dihukumin. Kemudian wa ini taqata annal jinna tulqi ilaihi ma sami'athu minal malaikah wa ana bilhamin fasaddaqu min hadil jinna la yakfuru. Kalau seseorang yang datang ke Kuhana, Alung Arafah, kemudian dia bertanya, setelah bertanya dia meyakini bahwa kabar tadi datangnya dari jin, yang jin tadi mencuri dari malaikat atau seseorang tadi dari ilham, kemudian membenarkan, orang tadi membenarkan min hadil jita la yakfuru, itu tidak
dihukumi kafir juga. Bisa diulangi lagi. Ini menarik ini. Nah, gini. Kan tadi di Mas, apa? Li'anal murata inna musaddiqal kahin inni taqada annahu ya'lamul ghaiba kufrun. Kalau seseorang datang ke kahin, ke Arafah, meyakini 100% Itu dari omongannya Kuhanah tadi atau Arafah itu kufur. Tapi jika dia datang wa ini taqada annal jinna tulki ilahi ma sami'atu minal malaikah, kalau dia datang ke Kuhanah, kahin atau al-Arafah, seseorang tadi meyakini bahwa si Kuhanah atau kahin tadi itu dapatnya berita itu dari jin, yang berita tadi dari mencuri dari malaikat, atau meyakini bahwa seseorang tadi ini dari ilham. Wah, ini dapat ilham ini, itu Mas. Fasadaqahu, kemudian membenarkan perkataan kahin atau Arafah tahu min hadhil jidah, dari arah ini, dari keterangan ini, itu jawabannya layak furu. Itu enggak kufur. Masih ada perincian banyak. Jadi enggak sembarangan kufrun. Waduh. Masya Allah. Sekarang berdalil bahwa saya datang ke kahin membenarkan kafir. Itu gitu, namanya kahinnya diartikan dukun. Ini yang jelas kurang ngaji, kurang jauh ngopinya kurang jauh, alias membuka kitabnya itu hanya membaca terjemah, nggak pernah membuka sarah-sarah dari kitab-kitab kutubus sittah dan lain-lain. Iya, dan ini juga perinciannya akan panjang para pemirsa apabila kita mengambil dari titik poinnya. Tadi salah satunya kan mengetahui informasi rahasia atau gaib yang disampaikan oleh jin mencuri informasi dari malaikat, kan seperti itu. Tapi juga seperti yang dibahas minggu lalu juga dalam ilmu perbintangan atau astrologi, bagaimana dengan ilmu perbintangan yang ada di hari ini, walaupun sifatnya saintifik ya, ilmu pengetahuan yang eksak, tapi faktanya kan masih ramalan juga. Apabila meyakini, seperti contoh gampangnya BMKG deh. BMKG itu kan membaca sesuatu, membaca cuaca kan, dengan hasil lab atau pemantau. Kalau begini akan begini, angin ini akan begini, menimbulkan begini. Lah ini memang perakiraan. Tapi kalau mempunyai fasadaqahu, apakah masuk ke situ? Gitu. Ya kalau meyakini datangnya itu mesti benernya Mas, masalahnya. Kalau makanya itu kan perkiraan. Nah, maka itu di BMKG sendiri biasanya menggunakan perkiraan atau perakiraan baca. Dia sendiri nggak yakin sebetulnya, Mas. Ya karena membaca tanda-tanda kan. Artinya di sini maksud saya bukan masalah BMKG-nya. Kita akan lebih luas membaca sesuatu dan menyikapi sesuatu atas ilmu-ilmu. Karena ilmu yang sifatnya arrofan ini kan banyak sekali. Banyak sekali di bumi pertiwi ini. Contoh umpamanya ilmu titen itu kan masuk ilmu seolah-olah mengetahui masa lalu, padahal itu hanya membaca tanda-tanda. Artinya mungkin ini, mohon maaf saya tidak menghukumi. Mungkin sifatnya kalau sebagai antisipasi tidak ada masalah barangkali. Contoh ke BMKG. Contoh yang gampang aja. Karena menurut BMKG diramalkan akan hujan, maka kita siap-siap payung, bukan meyakini hujannya, tapi untuk kehati-hatian. Kan seperti itu. Begitu juga mungkin dengan tata cara melihat sesuatu yang belum terjadi dalam ilmu tradisional. Jangan lantas nanti kalau yang modern ini dianggap tidak masalah, yang tradisional jadi haram kan gitu. Artinya kalau sifatnya antisipasi gitu. Ya ini makanya Mas, kalau sifat kufrun dan imanun itu kan di hati. Jadi kita tidak menjati seseorang ini kufur, walau yang didatangi nyata-nyata kahin atau Arafah. Ya banyak karena, banget. Lah ya maksudnya itu nggak bisa dijatis kufrun Mas. Yang jelas kan seperti itu. Karena apa? Ya keterangan secara itu kufur itu kan ya dari hatinya. Apakah dia meyakini benar yang perkataan si Kuhanah kahin tadi, atau memang hanya meyakini bahwa si itu dapat dari ilham atau dari berita malaikat yang dibawa oleh jin yang mencuri. Hanya sekedar itu. Nah ini kan di sini jelas gak kufur. Kalau itu makanya ketika ngomong kafir itu terlalu terburu-buru, dan itu saya kira itu yang ngopinya kurang jauh tadi Mas. Iya, nanti orang jadi murtad berjamaah. Murtad berjamaah. Baik Ustadz, mungkin ada pesan buat para pemirsa Arah 9 terkait dengan hal ini. Sebetulnya pesan saya ketika kita belajar, ketika misalkan belajar Quran, silahkan harusnya itu sudah mengetahui berbagai tafsir. Dan ketika kita membaca satu hadis, itu seharusnya, dan ini memang wajib seharusnya,
itu harus membaca syarah-syarah pendapat para ulama tentang syarahnya. Jadi jangan sampai membaca terjemah kemudian untuk menuduh orang lain salah gitu. orang lain kafir, orang lain musyrik gitu. Sedangkan kekafiran kemusyrikan itu kan di hati. Seperti ini tadi loh, yang keterangan para ulama. Itu yang jelas-jelas itu disampaikan oleh Al-Manawi. Ya, jelas. Ya, itu banyak Mas kalau kitab-kitabnya. Mungkin yang lain juga banyak. Terjemahnya mungkin ya hampir mirip semua sih sebetulnya. Ya, terima kasih Ustadz. Intinya kita saling sadar diri bahwa ilmu itu perlu dikaji lebih lanjut dan jangan mudah menghukumi atau memvonis seseorang salah hanya dari satu sisi. Iya. Kan seperti itu. Iya. Terima kasih para pemirsa, Anda telah menyaksikan Arah 9 Channel dan terima kasih Ustadz Ya, Mas Ali. telah berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin amin amin. Maaf juga bila ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.